Doktif itu ya nggak kenal dengan para mafia perskincarean itu ya guys ya. Doktif nggak kenal. Oke, jadi kalau ada giringan opini Doktif itu kenal, Doktif tuh nggak kenal sama sekali, makanya Doktif bisa ngomong semudah ini, seberani ini. Dan apa yang Doktif sampaikan itu fakta. Ya, jadi kalau kalian merasa kepanasan, kan kita ngeliat tuh sekarang Nepos kayak ulet keket dia, kayak kesurupan. Nggak malu apa ya dia ya. Jadi orang yang dia hormati di Indonesia ini tuh temannya Doktif ya. Mungkin sampai saat ini Nepos nggak tahu siapa itu temannya Doktif yang itu. Ya orang kaya raya di Indonesia yang sangat dia hormati ya Pos ya. Orang ini sangat kamu hormati Pos ya. Itu telepon Doktif, kita ngobrol, yang ada kita ketawain kamu Pos. Ya, sampai bilang begini, Dok, udahlah nggak usah diladenin, itu kan memang nggak berpendidikan. Ya, jadi yang mengatakan kamu tidak berpendidikan itu adalah orang yang kamu hormati di Indonesia ini. Ya, dan itu adalah teman-teman Doktif yang selama ini tahu kiprahnya Doktif itu seperti apa. Ya, Doktif mengenal mereka itu lebih dari 10 tahun. Iya, jadi mereka tahu Doktif itu seperti apa, aslinya Doktif bagaimana itu mereka tahu banget. Gitu. Jadi pada saat Nepos menggiring opini begini, itu kamu diketawain, Pos, kamu diketawain. Mereka tuh tahu kamu siapa. Iya. Jadi dari yang Doktif apa itu lucu deh, ketawa Doktif itu dibilangin diplesetin sama dia Sarno lah, apalah. Ngakak jadi kayak hiburan buat Doktif. Kita ketawa, itu benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Iya, jadi Doktif itu berjuang nih untuk bisa punya anak. Sementara yang ngatain Doktif hamil duluan sebelum nikah. Terus gimana dong? Lucu kan? Lucu. Jadi memang kita tuh ketawa ngeliatin kamu. Terus kayaknya mereka tuh nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Udah pada tahu, Pos. Cuman mereka tuh nggak mau ngungkap siapa kamu. Terus gini ya guys ya, Doktif ajak kalian berpikir gini ya. Misal nih, kalau emang dia punya bukti, apa yang dia katakan tuh adalah benar, bukan pengiringan opini. Kok nggak melaporkan sih? Kok owner brand nggak melaporkan Doktif sih? Karena yang bisa mereka lakukan ya hanya pengalihan isu untuk menutup para mafia skincare ini agar tetap bisa meniview kalian. Gitu aja. Jadi si Nepos ini mulutnya digunakan corongnya dari para mafia skincare ini. Yang overclaim, overprice. Ini menggunakan mulutnya si Nepos. Gitu. Jadi ya kalau Doktif mah ya kalau misalnya jadi dia, ya Doktif lapor lah udah buktinya lengkap. Tapi kalau Doktif nggak punya buktinya lengkap ya cuma ngoceh-ngoceh aja. Gitu. Ya, yang bisa digiring hanya pengiringan opini aja. Doktif semuanya sudah lengkap. Lengkap banget punya bukti-buktinya semua lengkap. Makanya Doktif nggak takut. Malah mereka yang sekarang panik bikin cerita untuk menggeser perbincangan tentang Ju to the Doll. Ya, Ju to the Doll, ini gimana caranya supaya nama suaminya tidak disebut-sebut sama media-media lagi nih kalian ini. Jadi dihilangkan nih, digeser nih. Menggunakan jasa mujair-mujair. Ya, jadi untuk para netizen-netizen yang sudah smart, ya pasti akan terus fokus untuk memberantas Ju to the Doll. Meskipun berat ya guys, berat. Bisnis masalah Ju to the Doll ini sangat berat karena nggak main-main sih gitu. Backingannya luar biasa, jadi nggak main-main. Tapi Doktif nggak mau ke situ. Yang jelas netizen smart aja bahwa penggiringan opini yang dilakukan oleh si Nepos ini untuk mengalihkan topik yang sebenarnya yang pertama yaitu yang terutama yaitu para mafia skincare. Mereka takut miskin, mereka pengen terus berjualan sehingga omongannya Doktif yang nggak bisa dilarang-larang ya, yang dibilang kalau misalnya bagus bayar gitu ya. Terus itu ownernya BL Bunda Erliani gimana? Terus yang Doktif nggak kenal ownernya Viva gimana? Ownernya Hanasui gimana? Hah? Kok nggak dibahas sih sama kalian tuh? Masyarakat nggak usah ya beli produknya Doktif, nggak usah beli produknya skincare owner-owner yang overkan, beli aja produknya Hanasui, produknya Viva. Tuh,
Udah mursida terjangkau, nggak bakalan ngabisin uang kalian. Gitu aja. Tapi tergantung usia ya. Kalau di bawah 30 tahun kalian beli yang kayak gituan aja. Udah. Tuh. Thank you. Iya, nepot juga. Bisanya cuma itu doang dia mah. Karena kan mulutnya dia dipakai untuk itu. Lucu tadi pagi begitu buka dia bilang, kenapa itu gimana? Kok nggak muncul? Kok nggak begini? Lah ngapain ladenan kamu nggak penting. Orang nggak berpendidikan ya, kamu bukan doktif ya. Yang ngomong orang yang kamu hormati selama ini loh, Pos. Itu bilang, gak usah diladeni ya dok, dia itu orang tidak berpendidikan. Dah. Ya, jadi memang bukan levelnya doktis untuk ngeladenin orang-orang seperti kamu, mafia-mafia geng tikus, itu memang bukan levelnya doktis sih. Ya, jadi kalau kamu punya bukti ya Pos, kalau emang kamu berpendidikan, kamu punya bukti, Empok Lela buka 24 jam. Ya, silahkan dilaporkan ya, sayang ya. Gitu. Masyarakat Indonesia udah pada cerdas. Lu mau geser-geser kemana beritanya, monggo. Misalnya nih si Kim punya bukti, serahkan saja buktinya. Ya, kalau cuman potongan chat, itu mah kamu sendiri yang buat, kamu yang bikin sendiri, kamu yang sebarin sendiri. Kayak anak SD itu. Ya, bawa dong ke penyidik. Bawa dong laporin ke Mpok Lela. Gitu. Ya emang ya begitulah kan sudah pada cerdas. Kalau dokter kan selalu by data, by fakta, makanya nggak jalan. Makanya dokter kan tanya tuh yang di Medan gimana. Makanya dokter pengen cepet beres. Kenapa? Di Medan kan kamu kan dibilangin katanya nggak mau ikut-ikut, tapi kamu ikut-ikut mulu di Medan. Ya kan? Itu ada yang ngaku loh. Nepos itu nimbrung mulu dok di Medan gitu. Itu yang ngaku ya ringnya mereka juga. Jadi dokter mah ketawa aja deh, udah deh. Emang si Markus ini memang akan selalu nimbrung di semua persoalan agar tetap eksis. Jadi masyarakat Indonesia itu ya nggak kenal Pos sama namanya kamu itu Pos, nggak kenal. Ya, kamu itu dikenal setelah kamu nimbrung sama Nikita. Kalau doktif ya lebih dari 10 tahun para petinggi Indonesia udah pada tahu. Cuma doktif ini selalu di belakang layar, nggak pernah muncul. Ya, jadi pada saat doktif sekarang muncul tuh mereka wanti-wanti bilang hati-hati dok, ini lawannya dokter pertama tidak berpendidikan, tidak beretitude, dan mereka para mafia skincare. Mereka takut miskin. Ya, mereka ingin terus membodohi masyarakat Indonesia, ingin terus-menerus menipu masyarakat Indonesia, biar bisa terus-menerus menjual skincare mereka yang overclaim dan overpriced. Gitu. Ya, jadi pada saat awal dokter muncul udah diwanti-wanti, nanti serangannya akan luar biasa ya dok, baik ke diri doktif maupun ke keluarga doktif. Makanya sebagian emang doktif tidak pernah munculkan. Jadi kalau kalian mau bilang doktif lah nggak berkeluarga, mandu dan lain sebagainya, biarkan itu akan menjadi tanggungan dosa kalian. Ya, kenapa? Karena ini yang maju adalah doktif. Ya, meskipun ada sih yang nge-backup ya teman-teman doktif, keluarganya doktif sih nge-backup ya. Tapi doktif nggak mau munculkan mereka. Sebenarnya kan tetap yang utama backingan doktif itu Allah. Karena akan terbongkar. Sepintar apapun kalian menutupi kebusukan akan tetap tercium juga. Kan akhirnya dengan VT yang kamu kayak kesurupan gitu kan sehari bisa bikin 7 sampai 8 VT untuk menyerang doktif. Kamu jadi bahan tertawaan para petinggi-petinggi yang lurus. Alhamdulillah. Akhirnya kamu membongkar siapa kamu sebenarnya di balik bahasa kamu yang seolah elegan, yang seolah kayak kamu itu sosialita yang bener gitu kan. Enggak guys, itu semua kebohongan. Dan akhirnya mereka sendiri yang membongkar itu, bukan doktif. Ya, kalau doktif mah tidak pernah ada yang berubah. Dari lebih dari 10 tahun yang lalu doktif mengenal para petinggi-petinggi ini yang duitnya juga gak berseri. Sama sampai sekarang mereka bilang doktif itu dari awal saya kenal sampai sekarang orangnya sama. Begini aja. Kalau gak bisa disetir. Kalau ngomong apa adanya. Gitu. Nah iya dibilangin pacar Jepang. Arigato gozaimashita. Misalnya cuma begitu doang doktif. Agak jauhan kenapa sih jangan Jepang? Tapi kalau dibilang pacarnya jangan orang Jepang, dibilangnya dari Afrika, lebih jauh lagi. Kalau bisa dari kutub Alaska kayak gitu.
Jangan dari Jepang, ada aja. Makanya itu kan kayak dagelan ya guys. Jadi dokter itu ini dapat berita dari mana sih kok ngawur ngalor ngidul gak karu-karuan. Kok iso dibilangin dokter punya pacar orang Jepang. Arigato gozaimashita. Ini bisanya bahasa itu. Ya. Ada aja. Aduh. Dokter ini lagi mau nonton Superman guys. Jadi family time nonton film Superman gitu. Ya, jadi kalau dibilang nggak tenang, kita ketawain aja. Tadi aja dokter ini lagi nggak sholat, bangun jam 10 pagi, santai-santai, baru sekarang keluar. Santai banget hidupnya dokter mah, menikmati sekali. Kok kalian yang kepanasan para gentikus? Tapi nggak apa-apa, memperlihatkan siapa kalian sebenarnya. Korea, Jepang masih deket itu. Pengennya jauh sekalian. Jauh lah Afrika kek. Atau Alaska kayak gitu. Atau Amerika gitu yang agak jauh gitu loh. Korea, Cina, Jepang itu masih terlalu dekat lah jaraknya ke Indonesia guys. Jadi kalau kalian ngarang, itu sekalian ngarangnya yang jauhan gitu. Ya. Jangan setengah-setengah kalau ngarang. Terus sekalian juga udah hamil di luar nikah sama orang Afrika gitu ya. Terus apa lagi? Antartika. Oh boy, ini guys lucu selalu kita ketawain. Ya memang jadi gini guys, kan dia bilangnya gini. Kan dokter kan bilang, kalau emang kamu, kan kalau misalnya dokter nih jadi dia, dokter pasti suruh suaminya untuk melaporkan. Karena itu pencemaran nama baik ya. Pasti dokter akan melaporkan majalahnya, Tempo. Bukan jurnalisnya. Tapi kan dia beralasannya gini nih Pos. Kasian, jurnalisnya ngasih makan buat anaknya. Balah, Fred. Lu kalau ngibul itu ya Pos ya. Kamu itu kalau kamu kasihan jurnalis, ya jangan jurnalisnya dong. Yang dituntut. Yang dituntut tuh majalahnya. Ya, itu kan dia gede duitnya. Kenapa? Karena kamu gak berani. Kalau misalnya kamu nuntut jurnalis, kamu nuntut si majalah Temponya, itu akan diusut. Akhirnya ketahuan. Ya mana berani. Karena ya emang itu fakta, kan gitu. Tapi kalau kamu merasa itu bukan fakta, ya kamu lapor. Itu pencemaran nama baik. Suruh dong suami kamu lapor. Ada duit gak buat lapor? Ada kan? Kan setorannya gede juga kan, Pos. Jadi, udah jangan dipancing-pancing guys. Itu udah diwanti-wanti, jangan. Udah diwanti-wanti tadi soalnya. Itu nanti tinggal masyarakat aja sama kepada Bapak Listio Sigit Prabowo, Pak. Karena ini harus atensi atas Bapak langsung. Sulit, Pak. Ini, Pak. Due to the doll ini, Pak. Udahlah. Gitu. Hai Madura. Oh iya, gini aja punya pacar dari Madura. Itu lebih dekat itu kayaknya tuh. Karena dokter itu dulu pada saat kuliah punya pacar itu, punya pacar sih ya. Apa sih yang dekat sama dokter itu? Tentara angkatan laut. Kan dokter kan kampusnya di angkatan laut. Itu dia dulu tugasnya di Madura, tapi orang Padang. Nah itu masih ada lah meskipun itu masa lalu cerita zaman bala ya gitu kan, masih ada. Kok iso tekan Jepang nih loh. Jepang piye emang sih Doti pernah ke Jepang itu 2 kali atau 3 kali Doti lupa. Itu pun main ke Fuji-Q Highland, mainan roller coaster guys. Gitu. Bersama suami juga. Lah kok iso duwe pacar Jepang nih loh. Dari mana sih ceritanya itu kalian itu? Siapa sih yang menyebarkan itu? Kalau untuk kantong mata saya harus OP ya. Jadi untuk kantong mata kalian nggak bisa. Kantong mata itu menggunakan krem itu hanya 10%. It's just wasting your money. Buang-buang duit. Ya, jadi kalau pengen kalian kantong matanya benar-benar bagus, hanya OP. Ya, tapi kalau untuk lingkar hitam mata atau keriput, nah itu bisa dengan skincare. Jadi beda ya. Gitu, jadi beda. Pada program persekusi, alhamdulillah akhirnya setelah cukup lama ya, akhirnya naik ke sidik ya akhirnya. Jadi gini loh guys, kita tuh masih bisa percaya sama yang namanya Mpok Lela. Ya, memang ada oknum-oknum yang bisa dibayar. Ya.
Tapi yang bener ini lebih banyak daripada yang nggak benernya. Gitu. Namanya oknum-oknum itu kan segelintir ya guys. Tuh. Jadi masih banyak Mpok Lela ini yang juga lurus. Gitu. Bahkan pada saat gelar perkara ada seniornya yang bilang, oh ini harusnya ada pasal tambahan. Nggak cuma di pasal ini, pasal tambahan. Malah menyarankan seperti itu. Itu dari penyidiknya ya, dari Mpok Lelanya. Tuh, jadi memang udah telak juga sebenarnya dan ini pelajaran. Pelajaran juga buat kalian, siapapun yang merasa kalian punya kuasa, punya uang, punya channel, bisa melakukan apapun, jangan. Ini negara hukum. Jangan sombong. Gitu aja. Kesombongan itu yang akan menghancurkan kalian sendiri. Ya. Dan pada saat itu kan juga ular itu kan pengen minta damai, tapi Doktif dengan tegas tidak. Doktif ingin tetap lanjut karena Doktif ingin lihat berjalannya hukum di Indonesia. Apakah memang hukum ini milik segelintir mafia skincare ini atau memang milik rakyat Indonesia? Gitu. Dan alhamdulillah perjalanannya cukup panjang dengan segala lika-likunya yang Doktif tidak perlu ceritakan di sini. Akhirnya naik sidik. Dan ini juga yang membuat mereka jadi panik dan akhirnya membuat para mujair-mujair ini bekerja lebih giat untuk mengalihkan isu yang sebenarnya. Jadi sekarang mulai teralihkan guys. Mulai teralih nih isu dari mafia skincare menjadi ke macam-macam, terpecah belah. Terpecah belah. Jadi fokusnya Doktif tetap kembali lagi ke satu, selamatkan uang kalian. Save your money. Ya, jangan terperdaya dengan penjual skincare yang flexing. Ingat, penjual skincare yang flexing, skip. Yang suka main putri-putrian, skip. Ya, yang suka unboxing dengan brand-brand mahal, skip. Kenapa? Ingat, yang dijual bukan kualitas produknya, tapi gaya hidupnya. Hai Gali. Gitu, thank you Gali. Gali mau bukti-buktinya Gali? Lucu Gali. Kita mau ngakak aja lah. Kapan-kapan kita ketemu yuk di rumah ibu. Nanti biar Gali tahu siapa nih. Gitu. Teman-temannya Doktif, circle-nya Doktif. Jadi bisa jadi konten tuh. Bener loh ternyata Doktif itu temennya ini. Udah kejat-kejat mereka langsung. Tapi Doktif udah diwanti-wanti, Dok jangan kepancing ya sama orang-orang gak berpendidikan ini. Udah jadi ya udah. Jadi akhirnya Doktif turutin tuh. Ya Bun, hati-hati aja karena mereka akan mengalihkan isu ini. Gitu. Itu udah pesannya. Jadi ya udah Doktif kembali lagi. Doktif nggak mau ladenin kamu ya Pos. Jadi kalau misalnya Doktif nggak bikin konten tentang kamu emang sengaja. Ya, sengaja. Kamu nggak perlu diladeni karena kamu orang tidak berpendidikan. Ya, jadi kalau Doktif mau ngeladeni katanya udahlah Dok, kalau mau ngeladeni itu orang yang berpendidikan saja. Gerombolan mafia geng tikus ini pelangak-pelongok lah, asal ngoceh, cuman giring opini, nggak pernah ada bukti, gedabrus, prot, gitu, ya kan? Udah skip aja, gitu. Ya kan tuh, itu masih ada. Padahal takut, nah itu mujair. Hah? Kalau takut kan nggak mungkin ngelaporin. Cuman kan Doktif nggak mau cerita aja sama kalian. Tunggu aja, semua akan ada jam tayangnya. Ya, kalau Doktif ngelaporin dibilang itu duta lapor. Kan sekarang dibilangnya takut. Nanti kalau Doktif, gimana guys? Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau Doktif laporin? Hah? Setuju nggak? Iya betul Gali, benar betul. Karena sebenarnya sih tahu orang yang mana yang benar-benar dia hanya di otaknya hanya money oriented. Karena ternyata kan Doktif sudah tahu, ternyata memang dia lagi kesusahan, dia lagi butuh duit. Cindy juga cerita seperti itu. Jadi ya udahlah, emang mungkin dia lagi butuh duit. Gitu Gali. Jadi ya, tapi lapor ya guys, bener nggak? Kita laporin apa gimana guys? Iya udah tabiat bener. Iya udah tabiat. Ya, tabiat benar. Ya udah kalau gitu berarti dilaporin aja ya. Nanti tapi dibilangnya duta lapor nanti guys. Dikit-dikit dibilangin oh lapor, duta lapor. Kalian sudah masuk loh. Masuk aja Ki, masuk aja dulu.
Ini aku sebentar lagi masuk. Masuk aja duluan. Iya ya, lapor ya guys ya. Siap guys. Tunggu ya. Biar mulutnya nepos itu. Jadi Dotif tuh seneng gini loh pos. Dotif tuh ngelaporin kamu bukan karena duta lapor ya. Ingat ya. Dotif melaporkan kamu supaya kamu bisa menunjukkan bukti-buktinya di depan penyidik. Bagus pos. Serahkan buktinya ke penyidik, Dotif dukung. Tapi kalau tidak terbukti, ya para bintang-bintang yang membackup tolong mundur ya. Bapak-bapak bintang, ini jelas banget loh. Jelas banget Pak. Ya. Jadi untuk para bintang di langit sedang apa di sana, jangan ya Pak ya. Jangan di-backingin nepos ini. Karena jelas banget apa yang dia lakukan ini. Gitu. Jadi kalau memang Dotif yang salah, dia harus kumpulin bukti-buktinya dulu. Iya dong. Gitu. Atau harus melawan nih. Karena kalau misalnya Dotif laporkan, dia harus menunjukkan apa yang dia omongkan itu adalah fakta. Kalau enggak kan pencemaran nama baik. Benar enggak? Tapi ntar diatensi. Nanti diatensi, dibilangin gitu. Iya bener Galih. Emang suka bikin chat palsu. Bener. Betul. Jadi makanya dipotong-potong sama dia. Emang dipotong-potong. Emang sukanya begitu tabiatnya. Jadi, iya. Jadi nanti jangan ada atensi ya. Nanti laporannya Dotif nggak jalan. Padahal udah jelas banget. Kalau memang orang ini pencemaran nama baik nggak bisa dibuktikan, jangan diatensi ya, Bapak Bintang. Oke? Emang harus jerak gitu. Ya. Dotif seneng makanya Dotif melaporkan supaya ayo dong. Keluarin buktinya apa. Jangan cuma model cocot doang. Model giringan opini doang. Ya jangan ya. Ini negara hukum. Dan Dotif maaf tidak mau meladeni kamu yang kayak orang kesurupan. Maaf banget ya. Karena bukan levelnya Dotif untuk melawan orang yang tidak berpendidikan. Kamu nanti silakan menghadapi para penyidik aja ya. Guys, Dotif mau nonton karena sudah waktunya main. Dotif mau nonton beneran. Jadi nanti jangan bilang Dotif ngarang-ngarang. Dotif mau nonton tuh ya. Udah. Dotif mau nonton nih. Dotif mau nonton Superman. Itu. Filmnya Superman guys. Superman. Kan Dotif lagi gak sholat. Oke? Oke ya guys ya, kalian tetap save your money ya, jangan FOMO. Kalau sudah cocok di satu brand, udah. Kenapa? Karena skincare itu cocok-cocokan. Ya, apalagi kalau ownernya nggak bertobat, nggak minta maaf sama kalian, masih ingin tetap kaya, masih ingin tetap menjual produk yang overclaim overprice, skip. Karena yang dia gunakan adalah peternakan mujair, ya, mujair, oke? Teh Mamski, teh Mawaroka Mamski. Nggak apa-apa sayang, kosong kok. Iya sayang. Ya, jadi tadi mau ngomong apa tadi tuh ada yang nyapa Dokter jadi pan lupa tadi ngomong apa. Oke ya, pokoknya hati-hati. Save your money, pakai gunakan yang lain ya. Soalnya ke ekonomi lagi nggak bagus, jadi beli yang penting-penting aja. Oke? Oke sayang, salam cerdas bareng Dokter. Bye. Assalamualaikum.